왜 저래? 야, 왜 신발? 씨발, 존나 세게 박았어. 뭐하냐? Mula-mula, film diawali dengan memperlihatkan siswa SMA yang sedang membuli salah satu temannya. Mereka menghajar salah satu siswa cupu tanpa ampun. Saat di dalam kondisi dihajar, pria cupu itu tiba-tiba berubah menjadi ganas dan beringas. Hal itu membuat pria cupu itu mengamuk seperti orang gila tanpa rasa sakit. Tidak tahan melihat pria cupu itu mengamuk, para preman sekolah pun mendorong siswa cupu itu dari lantai atap sekolah hingga jatuh ke bawah tanah bangunan. Di rumah sakit, si cupu sedang terbaring lemah. Dia dirawat dengan luka memar yang sangat serius. Ayah si cupu itu datang ke rumah sakit menjenguk anaknya. Melihat ayahnya datang, si cupu itu kembali mengamuk seperti orang kesurupan. Dan dia berkata kepada ayahnya bahwa dia ingin membalaskan dendam kepada para preman sekolah. Melihat anaknya yang sudah tak terkendali lagi, ayahnya langsung memukul anaknya yang cupu itu hingga tak berdaya. Setelah tak berdaya, ayah si cupu itu memasukkan anaknya ke dalam koper untuk diamankan agar tidak mengamuk seperti orang gila lagi. Scene pun berganti dan memperlihatkan keadaan SMA Hyosan. Saat bel istirahat berbunyi di sekolah, salah satu siswi di sekolah terbangun karena sempat tertidur di dalam ruangan laboratorium. Saat ia terbangun, dia mendengar bunyi yang misterius di ruang guru sains. Mendengar bunyi itu, siswi itu pun segera menyelidiki asal bunyi itu. Dan ternyata bunyi yang ia dengar berasal dari kotak besi yang saat ini berada di depannya. Dan ternyata isinya hanyalah seekor tikus yang lucu dan imut. Saat jarinya dimasukkan ke dalam kotak, tikus yang lapar itu pun menggigit jari siswi itu hingga berdarah. Tiba-tiba, guru sains pun masuk. Guru sains itu ternyata adalah ayah dari si cupu yang selalu disiksa oleh preman sekolah. Melihat tangan siswi itu berdarah, guru sains itu pun segera meringkus siswi itu di dalam ruangannya. Di luar sekolah, terlihat 4 teman sekolah sedang asik melahap makanan. Sebut saja nama mereka adalah Ayong, Asong, Susi, dan Rumi. Saat itu, keempat siswa SMA Hyosan itu sedang menggosipkan rumor tentang guru sains. Mereka mengatakan bahwa guru sains menjadi aneh setelah anaknya si cupu dikabarkan hilang. Bahkan mereka mencium bau yang khas di sekitar guru sains saat guru itu masuk mengajar di kelas mereka. Dan bau itu adalah bau mayat. Awalnya Ayong dan Asong tidak mempercayai rumor itu, tapi mereka terus diyakinkan oleh Susi dan Rumi.
Setelah capek bergosip hingga tengah malam, mereka pun segera kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Susi yang sedang menikmati sarapan paginya dijemput oleh Ayong, yang merupakan teman Susi sejak kecil hingga masuk SMA. Sebelum pergi ke sekolah, mereka melakukan ritual kebiasaan mereka, yaitu melakukan suit. Dengan hukuman yang kalah akan membawakan tas si pemenang hingga sampai ke sekolah. Dan saat itu, Susi yang kalah harus membawakan tas Ayong. Situasi sekolah SMA Hyosan di setiap pagi selalu menjadi situasi yang menegangkan bagi para siswa. Pasalnya, semua siswa harus berlomba dengan waktu agar tidak terlambat dan dihukum oleh guru. Saat jam istirahat, anak-anak nakal yang merupakan preman sekolah kembali berulah. Kali ini mereka menindas Chong-i dan Yuri. Yuri dipaksa untuk telanjang bulat di depan mereka, sementara Chong-i dihajar dan dipaksa untuk merekam Yuri yang saat itu sedang telanjang sambil menangis. 이 새끼야. 아, 변태 새끼. Ketika adegan panas itu berlangsung dengan histeris, tiba-tiba Lee datang dan menghentikan tindakan para preman sekolah itu. Lee dulunya merupakan mantan preman sekolah juga, namun kini dia telah sadar dan insaf. 나왔어. 니네 엄마한테 보내줄 거야? Saat itu, usaha Lee untuk membawa Chong-i dan Yuri tidak berhasil, karena mereka lebih takut dengan Alex dan Samuel. 내가 벗겨줘? Saat berjalan dengan wajah kesal, tiba-tiba Susi melihat Lee. Susi sangat tertarik dengan Lee, bahkan dia telah jatuh hati sama Lee cukup lama. Susi memanggil Lee. Dia berkata bahwa ia ingin berbicara dengan Lee saat pulang sekolah nanti. Lee pun menyanggupi permintaan Susi. Di tengah-tengah pelajaran, wali kelas menanyakan keberadaan salah satu siswi yang tidak hadir saat itu. Para siswa pun berkata bahwa mereka terakhir melihat siswi itu di ruang laboratorium. 선생님. 아, 그런가요? Mendengar informasi dari para siswa, wali kelas saat itu mengunjungi guru sains di laboratorium untuk menanyakan salah satu siswinya yang tidak hadir. Guru sains pun berkata bahwa dia tidak pernah melihat siswi tersebut di laboratorium. Setelah wali kelas pergi, guru sains itu pun kembali ke dalam ruangan dan menyuntikkan vaksin penghambat virus kepada siswi SMA yang telah digigit oleh tikus laboratorium tersebut. Guru sains mengikat siswi itu karena dia takut siswi itu akan mengamuk dan menyebarkan virus kepada orang-orang jika dilepas dan dibiarkan berkeliaran di luar. Ketika guru sains tidak berada di ruangan laboratorium, siswi yang telah terinfeksi virus itu tiba-tiba mengamuk dan berhasil melepaskan ikatan tangannya. Dalam keadaan setengah sadar, siswi itu pergi ke kelas dan dia berkata bahwa guru sains telah menangkapnya dan menyuntiknya di dalam ruangan laboratorium. 일단 보건실로 가자. 쌤 찍어볼게요. 누가 수혁 좀 도와줘. Melihat keadaan temannya yang tak berdaya, Lee pun menggendong temannya itu ke ruang perawatan. Sesampainya di ruang perawatan, siswi itu menggigit dokter sekolah dan Susi yang saat itu sedang berada di ruangan perawatan. Siswi itu tidak henti-hentinya mengatakan bahwa dia telah disiksa oleh guru sains. 났어? 나 죽이려고. 너 괜찮아? 주사 놓. Setelah dari ruangan perawatan, Lee dan Susi kembali menuju kelas. Namun saat itu, Susi menghentikan Lee.
Susi yang tidak tahan membendung perasaannya mengungkapkan rasa sukanya kepada Lee. Mendengar itu, Lee hanya diam dan tak memberikan respon apapun. Hingga tiba-tiba Ayong datang yang saat itu mengkhawatirkan keadaan Susi. 야, 다쳤다며 어디? 현주가 발작도 심하고 자꾸 물려고 해서 피하다 그런 건데. Lee mengetahui bahwa Ayong sangat menyukai Susi. Oleh karena itulah dia tidak menjawab perasaan Susi. Setelah insiden yang terjadi, guru sains kemudian ditangkap oleh polisi. Guru sains itu mencoba menjelaskan tentang apa yang terjadi, namun penjelasannya tidak diterima oleh pihak sekolah maupun polisi. Di lain scene, memperlihatkan dokter sekolah yang sedang memeriksa lukanya akibat gigitan siswi yang terinfeksi virus tadi. Tiba-tiba, dokter itu merasa dingin dan pikirannya terganggu. Ia mulai tidak terkontrol. Di saat yang sama, jam istirahat berlangsung. Lee sedang memperhatikan Mary. Mary merupakan siswi terpintar di sekolah dan merupakan ketua kelas. Lee ternyata memiliki perasaan kepada Mary. Saat itu, Lee berusaha untuk mencari perhatian Mary, namun tidak terlalu dihiraukan oleh Mary yang dingin. 네가 5단어 이상 못 쓰는 줄 알았어? Scene kembali memperlihatkan dokter sekolah. Dokter sekolah terlihat aneh. Alex dan salah satu anak buahnya yang melihat tingkah aneh dokter merekam aksi konyol dokter sekolah itu. Namun, tiba-tiba dokter sekolah menyerang anak buah Alex dan menggigitnya. Penyerangan itu pun menjadi awal tersebarnya virus zombie di SMH Hyosan. Di atap sekolah memperlihatkan Yuri yang ingin bunuh diri karena malu dan depresi. Tiap hari dibully oleh Alex dan Samuel. Chong-i yang mengetahui Yuri ingin bunuh diri berusaha menghentikan Yuri. Namun Yuri bersikeras mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan penderitaan yang ia alami setiap harinya. Ketika ingin melompat dari atap gedung sekolah, Yuri dengan Chong-i kaget dengan apa yang dilihat oleh mereka. Banyak siswa yang berjatuhan dari gedung sekolah. Sekolah pun menjadi kacau. Mary yang sedang berjalan juga dikejar oleh siswa yang terkena virus zombie. Beruntung, Lee melihatnya dan segera menyelamatkan Mary. Di kantin pun terjadi hal yang sama. Para siswa yang terkena virus mengamuk dan memangsa murid lain secara membabi buta. Di tengah-tengah kekacauan, Susi terjatuh dan Susi pun tak bisa bergerak karena takut dan panik. Kemudian zombie pun akan memangsa Susi. Dan film pun bersambung.